Halo Mas Rasid. Iya, siap Mas Alik. Nah, kok gonta-ganti? PPT-nya mana ini? Bentar Mas Alik. Nah, sudah sampai Mas Alik. Oke. Bentar, yang lainnya mana ini? Eva udah masuk, Eva? Sudah. Eva, Mbak Sally ada? Sally. Ada. Oke. Mbak Penny udah siap rekaman? Sudah direkam. Oke, siap. Diperbesar Mas Rasid. Oh, siap. Laksanakan. Kan lagi UPL kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini psikologi individual mengenai teori kepribadian menurut Alfred Adler. Ya, ini kami kelompok 2 yang beranggotakan bisa dibaca sendiri sampai 6. Yaitu kita anggotanya itu. Oke, slide berikutnya Mas Rasid. Nah, ini agendanya. Agenda yang akan kami jelaskan atau kelompok 2 jelaskan. Yaitu yang pertama latar belakang, terus kedua psikologi, terus ketiga superioritas, dan keempat aplikasinya. Oke, lanjut Mas Rasid. Oke, di sini cepat saja ya, karena mengejar waktu. Untuk latar belakangnya itu bisa dibaca sendiri, akan tetapi latar belakang kenapa sih Alfred Adler ini menciptakan suatu psikologi individual, yaitu yang pertama beliau itu lahir pada 7 Februari 1870 dan beliau itu kebanyakan orang-orang yang pencetusnya psikologi itu kebanyakan mereka emang pada usia-usia rentan muda itu mengalami kondisi yang kurang sempurna. Contohnya ketika si Adler kecil ini itu sakit-sakitan ketika umur 5 tahun dan beliau nyaris tewas itu akibat pneumonia. Dan itu ketika dokternya berkata itu juga terdengar sendiri. Oke, selanjutnya Mas Rasid. Nah, ini psikologi individual, ini saya kutip dari Alwisol 2005. Ini manusia itu dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah, kondisi yang tidak berdaya dan menimbulkan perasaan inferior atau merasa lemah. Nah, itu ketika manusia itu dilahirkan. Oke, selanjutnya Mas Rasid. Nah, individualitas sebagai pokok persoalan. Kenapa sih si Adler ini itu pokok permasalahannya pada individualitas itu sebetulnya teorinya individual psikologi itu dalam harapan dapat menekankan keyakinan bahwa orang itu unik dan dapat dipecahkan. Ini sebetulnya Adler itu mengutip juga dari si gurunya dulu yaitu Sigmund Freud itu juga itu di situ. Jadi psikologi individual itu menekankan kesatuan kepribadian. Kesatuan kepribadian menurutnya si Adler ini adalah motivasi, sifat serta nilai-nilai yang khas dan setiap perilakunya menunjukkan corak khas gaya kehidupan beserta individual yang didirikan pada tujuan tertentu. Oke, selanjutnya Mas Joseph. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Mbak Eva ya, perjuangan menjadi superioritas. Baik, saya akan melanjutkan menjadi superioritas.
Pada awal pengembangan teorinya, Adler menunjukkan agres sebagai kekuatan yang melatar belakang semua motivasi. Kemudian diganti konsep berjuang menjadi superioritas pada teori finalnya. Adler membagi perjuangan menjadi superioritas sebagai milik orang neurotik yang berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih superior dibanding orang lain dan mengenal perjuangan menjadi sukses. Untuk orang kesempatan lagi semua orang perjuangannya diberikan lanjut. Selanjutnya itu kesaksian bisa dibaca atau di screenshot. Selanjutnya di sini selanjutnya yaitu minat sosial. Ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan minat sosial. Jadi di sini minat sosial sebenarnya dapat dikatakan akan tetapi sangatlah lemah untuk perkembangan secara mandiri. Oleh karena itu butuh seseorang yang selalu dekat dan mengerti kita, yaitu seorang ibu. Nah, di sini minat sosial di sini yaitu bisa dikembangkan dengan cara dibantu dengan orang-orang di sekitar kita, ibu, keluarga, saudara, dan lain-lain. Yang kedua, perlunya minat sosial. Kehidupan sosial adalah apa yang benar-benar orang alami secara langsung dan nyata, sedangkan minat sosial adalah pengikat seseorang mengenai sosial di masyarakat. Begitu. Yang terakhir yaitu kriteria nilai-nilai kemanusiaan. Seseorang dapat diukur memiliki jiwa yang sehat dan adalah salah satunya dengan minat sosial, sekaligus memiliki psikologi yang matang pada orang yang tidak memiliki minat sosial. Jadi orang yang memiliki minat sosial ini mempunyai rasa empati kepada orang lain. Jadi akan memiliki perbedaan antara orang yang memiliki minat sosial dengan yang tidak memiliki minat sosial. Jangan stres. Selanjutnya, gaya hidup. Dengan ini, Adler menjelaskan keunikan manusia. Setiap orang memiliki tujuan, merasa inferior, berjuang menjadi superior, tidak mewarnai usaha superior minat sosial. Namun setiap orangnya dengan gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup ini adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai beda. Selanjutnya mindset dan juga kreativitas diri. Konsep Adler mengenai kreativitas self jelas menggambarkan pandangannya yang anti mekanistik. Kehidupan manusia bukan penerima pengalaman secara pasif atau menurut Freud, tetapi manusia adalah aktor dan inisiator. Ini memperkuat pandangan Adler bahwa kepribadian itu dinamik dan bukan statik. Artinya bahwa orang selalu bergerak aktif menginterpretasi dan Adler memandang manusia memiliki sifat-sifat altruisme, humanitarianisme, kerjasama, kreatif, keunikan, dan kesadaran. Adler juga menegakkan kembali martabat dan diri manusia yang psikoanalisis menurut Alwisol 2005. Jelaskan Mbak Penny.
Menurut Alder dalam Alwison 2005, minat sosial yang tidak berkembang menjadi faktor yang melatar belakangi semua jenis salah suai atau maladjustment. Di samping minat sosial yang buruk, penderita neurotik cenderung membuat tujuan yang terlalu tinggi, memakai gaya hidup yang kaku dan dogmatik, dan hidup dalam dunianya sendiri. Selanjutnya, faktor eksternal dalam salah suai. 1. Cacat fisik yang buruk. Anak yang cacat seringkali mendapatkan perlakuan yang mengkompensasi kecacatannya. Sesudah dewasa, penderita cacat itu mengembangkan perasaan inferiornya yang berlebihan, sehingga membuat si penderita mengalami tidak adanya percaya diri, tidak punya keberanian, dan tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang kedua, gaya hidup manja. Anak yang dimanja mempunyai minat sosial yang kecil dan tingkat aktivitas yang rendah, sehingga mereka menikmati perlakuan dimanjanya tersebut dan berkeinginan kuat untuk dimanja, mengembangkan hubungan yang bersifat manja kepada ibunya dan orang lain. Yang ketiga adalah gaya hidup diabaikan. Anak yang diperlakukan salah dan disiksa memunculkan minat yang kecil dalam bersosial dan cenderung menciptakan gaya hidupnya sendiri. Anak yang sering mendapatkan perlakuan diabaikan, mereka cenderung memiliki perasaan benci terhadap masyarakat atau memiliki perasaan bahwa masyarakat adalah musuhnya. Anak yang diabaikan cenderung memiliki perasaan ingin hidup sendiri dan merasa cemburu terhadap keberhasilan orang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Esa. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi, di mana ada keadaan keluarga. Adler mengembangkan teori untuk urutan lahir berdasarkan pada keyakinan bahwa keturunan, lingkungan, dan kreativitas individual bergabung menentukan kepribadian. Nah, setiap individu terlahir dengan unsur genetik yang berbeda-beda dan berkembang serta mengimplementasikan pengalaman yang berbeda pula. Maka penting dilihat dari urutan lahir dalam keluarga. Yaitu yang pertama, anak sulung mendapat perhatian yang utuh dari orang tua sampai perhatian itu terbagi saat dia mendapatkan adik. Nah, perhatian orang tua akan terbagi ketika anak sulung tersebut sudah mendapatkan adik. Yang kedua yaitu anak kedua biasanya memulai kehidupan lebih baik untuk mengembangkan kerjasama sosial karena bisa menjadikan kakaknya sebagai model. Nah, sampai pada masa tersebut, kepribadian anak kedua dapat terbentuk melalui pengamatan dari sang kakak. Yang selanjutnya yaitu anak bungsu paling sering dimanja dan berisiko untuk bermasalah, tetapi juga memiliki motivasi untuk bisa lebih baik dari kakak-kakaknya. Yang selanjutnya yaitu anak tunggal memiliki kemungkinan kurang baik dalam mengembangkan kerjasama sosial karena tidak mendapatkan pengalaman atau pengamatan dari sang kakak. Nah, selanjutnya selain itu juga memiliki sifat prestise dan mengharap orang lain memanjakan dirinya. Next, Mas. Terima kasih. Bilang mapanem.
Ngevalik regane omongan pertanyaan apa-apa ngono ta? Baik, dari apa yang sudah dijelaskan teman-teman, apabila ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, bisa diketik kolom chat atau diutarakan. Di sini kami memberikan 3 penanya terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman. Kamu aku kentut. Aku kentut. Aku pengen pup. Entutku gak ada metu-metu. Aku pengen nulis apa lagi nih? Iya. Makalahnya. Baik, di sini sudah ada temannya yaitu Mbak Kaniana Rista. Selanjutnya teman-teman yang ingin ditanyakan kembali. Izin mau bertanya kelompok 2. Ya, silakan Mbak Wida. Ini suara saya jelas apa tidak? Jelas sekali Mbak Wida. Oke, terima kasih. Tadi dijelaskan di dalam teori menurut Adler itu tadi dijelaskan itu ada memakai gaya hidup yang kaku. Nah, itu seperti apa ya maksudnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus semua. Selanjutnya yang ingin bertanya.
wong sing gak iso mendengar no kan jenenge apa? Tunarungu. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang belum paham. Wis, aku gak arep jawab. Aku tak meneng. Izinkan ku di senja. Ya Allah. Ya, dulu deh. Oh iya, sebut ini. Ya, terus ini kuwi. Oh, udah masih nginceng-nginceng nih, gelan. Terus nginceng-nginceng lah balik ini. Baik, silakan yang ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman. Lagi menunggu pertanyaan yang lain, begitu. Dipersilakan. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kanelia. Berikan contoh dari logat organ atau organ dilek. Di sini logat organ sendiri yaitu kesatuan kepribadian, bukan hanya kesatuan aspek kejiwaan seperti motivasi, perasaan, pikiran, tetapi juga unity, meliputi keseluruhan organ tubuh. Nah, contohnya misalkan orang yang tangannya mengalami patah tulang, meskipun seseorang atau anak tersebut tidak menangis, tetapi melihat kesulitan dan tetap ingin melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi dia secara fisiknya tangannya itu sakit dan logat tidak organ ingin melakukan aktivitas apapun organ atau dan ingin organ mendapatkan dilek. simpati. Wi artine iki komunikasi non verbal. Iya, non verbal. Non. Nak verbal kan ada omongan. Nak non verbal kan ada isyarat. Iya, Mas, gue mau ngomongin verbal. Oh, bisa. Non verbal. Bahasa non verbal, organ dilek. Iya, apa sih ngomongnya? Nah, sing nggone sapa jenenge Sally pengertiane kuwi iki anu kaya
Ya tanah kekurangan antara awak dhewe mesti iki tubuhe kekurangan tapi kan kono gak sing ditekoni kan organ dilek. Maksudnya iki kono ning kene iki kono kudune maca makalahe, ning kene iki artine iki bahasa nonverbal yang digunakan oleh organ untuk menginformasikan suatu keadaan atau ekspresi tentang suatu realitas. Kono gak usah browsing. Jadi kan sinkron karo sininggone iki. Karo sininggone makalah harus sinkron jawab. Ini jawabannya gawi. Harus tangga iso gak jawab kok. Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan dari Mbak Mida. Oke, baik. Jadi gini, pertanyaannya memakai gaya hidup yang kaku itu seperti apa? Gitu ya Mbak Mida. Iya, betul sekali. Oke. Jadi ya dari yang sudah dijelaskan menurut Adler, yaitu setiap orang itu memiliki gaya hidup yang keunikan sendiri-sendiri, setiap manusia. Dan seseorang juga itu gaya hidup itu menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dia capai begitu. Jadi di sini contohnya saja langsung ya, ketika seseorang itu memiliki tujuan seperti menjadi pemain sepak bola gitu, jadi dia lebih mengandalkan fisiknya atau fisiknya itu lebih berunggul daripada kognitifnya gitu. Jadi gaya hidupnya itu kaku gitu. Sedangkan ada juga orang yang memiliki tujuan yaitu seperti dosen dan lain-lain yang berpotensi untuk mengedepankan itu kognitifnya gitu Mbak Mega. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih Mas Rashid. Jadi dalam hal yang diartikan kaku dalam menurut Alder tadi, nah itu kaku dalam tergantung individunya gitu ya Mas ya. Jadi itu kakunya itu tergantung individu masing-masing karena setiap individu itu memiliki sifat, karakter yang berbeda-beda gitu Nje. Ya, benar, sesuai dengan tujuan yang ingin seseorang itu capai, begitu Mbak Mega. Oke, baik, terima kasih Mas Rashid. Baik, terima kasih Mbak Mega. Selanjutnya dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham atau sudah paham semua. Meski ada pertanyaan ditutup pada presentasi ini aku ndang dolan kok sok. Barning samudra ning gacoan. Apa aku ning samudra tuh apa teguhan body tok. Aku nanti ke satu saya. Saya piro bateraimu? Ya Allah. Tanggung temu-temu nenek aku mati piye. Ini webinar aku. Benar tak berita. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya? Saya tes dulu HP-nya.
Apabila tidak ada yang ingin bertanya, maka ya mari kita tutup gitu. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas? Sudah. Baik. Terima kasih. Tadi yang buka Mas Walid, silakan Mas Walid untuk menutup. Sekiranya ini teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan. Kali hilang. Wes nang tutup pentos set. Baik, kelihatannya Mas Walid ini masih ada acara. Untuk mempersingkat waktu, saya atau kami dari kelompok 2, apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku mau dia. Hanya dia. Suaranya.